Shalom, selamat hari Sabat. Bertemu kita kembali di dalam ruangan alam maya ini, di dalam perbincangan sekolah Sabat kita pada Sabat ini, di dalam triwulan 4 pelajaran 1 tahun 2021 dengan kitab besar pengantar kitab Ulangan. Dan saya ditemani oleh 3 orang panel kita pada Sabat ini, yaitu Eldo Welton, J. Benda, Tigu J. Pridin, dan juga Eldo Doni Marujil. Dan sebelum kita berbincang mengenai pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, terima kasih atas pimpinan dan berkat Bapa agar kami dapat berkumpul kembali di ruangan alam maya ini untuk mempelajari dan mendalami pelajaran sekolah Sabat. Kiranya urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Al-Kudus-Mu, dan ampuni kami daripada segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kalau kita melihat ayat hafalan pada Sabat ini, di dalam pembelajaran sekolah Sabat ini, tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke, mengapa kita belajar kitab Ulangan? Adakah kita perlu mengulang apa yang sudah berlaku di masa yang lalu? Tapi sebenarnya kitab Ulangan ini adalah rangkuman daripada kitab Kejadian sampailah kepada kitab Bilangan. Dan kitab Ulangan ini adalah sebagai pengingat ataupun sebagai pegangan kepada bangsa Israel kuno yang akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ada kisah di mana seorang yang pernah membaca karangan Leo Tolstoy, yaitu seorang Rusia, dan buku yang dibaca adalah War and Peace, setebal 1500 halaman, dan dia membaca hanya dalam 3 hari. Dan ketika ditanya tentang apa buku tersebut, dia menyatakan bahwa itu adalah tentang Rusia. Nah, untuk mempelajari di dalam waktu 1 minggu mengenai sejarah ribuan tahun sebelum tiba kepada kitab Ulangan, kita perlu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pembaca buku tadi itu. Dan seperti yang dilakukan oleh pembaca tadi, kita perlu memusatkan pada hal-hal yang penting saja untuk mengetahui konsep yang sebenar di dalam kitab Ulangan ini. Dan apa kaitannya dengan kebenaran zaman sekarang. Dan untuk lebih jauh, saya persilakan panel yang pertama kita, yaitu Elda Welton, J. Benda, untuk membicarakan pembelajaran di dalam Ahad dan juga Isnin. Dipersilakan, Elda. Baik, terima kasih Elda Esen. Shalom dan salam agape. Salam sahabat kudus, para sahabat di mana saja berada ketika ini. Berdasarkan buku Ulangan 6 ayat 5 dan 1 Yohanes 4 ayat 8, di dalam pelajaran Ahad yang bertajuk Mengasihi dan Dikasihi, saya boleh ringkaskan bahwa Allah adalah kasih yang kita kenal dengan kasih agape. Dan kasih ini adalah identiti Allah sendiri. Sistem pemerintahan Allah berlandaskan kasih dan kita diberi kebebasan untuk memilih. Maknanya, apabila Allah menciptakan manusia dengan sempurna, namun bisa saja ciptaannya tidak membalas dengan kasih Allah itu, malah menimbulkan pemberontakan terhadap Allah sendiri. Oleh karena Allah adalah kasih, maka kita harus mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi dan dikasihi adalah berdasarkan perkataan suka rela dan tidak ada paksaan, karena paksaan sangat sekali bertentangan dengan kasih itu sendiri.
Jadi saudaraku, persoalannya apa yang kita perlu lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mau mengasihi Allah? Pertama, kita perlu kerendahan hati, terutama ketika kita membaca firman Tuhan. Kedua, kita harus saling mengasihi. Ketiga, kita wajib menolong orang lain. Dan seterusnya, kita mesti menuruti semua perintah Tuhan. Dalam pelajaran hari Isnin yang bertajuk kejahatan dan air bah, secara umumnya kita diberitahu dan diperingatkan bahwa sejak awal sejarah, manusia terikat dengan Allah melalui iman dan ketaatan kepada firman-Nya sebagai kebenaran mutlak. Namun kejatuhan Lucifer di sorga telah menuntun kejatuhan manusia di bumi. Alkitab mencatatkan bahwa akibat pemberontakan Lucifer kepada Tuhan, akhirnya dia dilempar atau dibuang ke bumi. Oleh karena manusia pertama tergoda dengan kebohongan pertama Lucifer, maka akibatnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Walaupun kejatuhan Adam dan Hawa ini terjadi, Tuhan tetap berkomunikasi dengan manusia karena kasih agape Allah. Namun dalam Kejadian 6 ayat 5 menunjukkan satu fakta bahwa kecenderungan hati manusia yang ingin berbuat dosa. Saya ulangi, fakta yang jelas dalam Kejadian 6 ayat 5 bahwa kecenderungan hati manusia yang ingin berbuat dosa. Daripada Adam dan Hawa tidak mempercayai dan menurut perintah Tuhan, dan seterusnya keturunan Adam dan Hawa menyembah berhala dan memberontak terhadap Tuhan. Dan akhirnya Tuhan telah membinasakan manusia dengan air bah. Selanjutnya dalam buku Kejadian 1 ayat 1 hingga 9, ternyata manusia tetap cenderung membuat dosa. Dan buktinya manusia membangunkan menara Babel. Namun akhirnya Allah menyerahkan mereka di seluruh bumi. Demikianlah ringkasan pada hari Isnin yang bertajuk kejahatan dan air bah. Persoalannya saudaraku, apa yang kita perlu buat agar sikap memberontak kepada Allah ini tidak berulang pada diri kita sendiri, terutama pada ketika ini. Pertama, kita perlu senantiasa dekat dengan Tuhan, yang Tuhan tetap setia menjaga kehidupan kita dan melindungi kita, walaupun kita sering menjauhi Tuhan. Kedua, kita memelihara kesatuan kita dengan Tuhan pada setiap saat. Ketiga, kita tetap rajin berkomunikasi mulai doa, berkomunikasi mulai firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bersaksi tentang kabar Injil, dan menyanyi nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mempelajari berulang-ulang peristiwa atau sejarah pemberontakan dan kejatuhan manusia di dalam firman Tuhan ataupun Alkitab, agar kita tidak mengikuti sikap mereka yang suka memberontak kepada Tuhan. Jadi saudaraku, demikianlah ulasan saya bagi pelajaran pada hari Ahad dan Isnin. Selanjutnya kita kembali kepada moderator kita, Elder Edson. Ya, terima kasih kepada Elder Wilton sudah mengupas
pelajaran di dalam Minggu dan juga Isnin, di mana kita mengetahui bahwa Allah itu diliputi oleh kasih. Dan memang lumrah manusia ini seperti juga bangsa Israel kuno, mereka selalu berbuat dosa, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Baiklah, kita pergi kepada panel yang kedua, yaitu Cikgu Jipridin. Dia akan membicarakan tentang pelajaran di dalam hari Selasa dan juga Rabu. Selasa bertajuk Panggilan Abraham, dan hari Rabu Perjanjian di Sinai. Baiklah, kita persilakan Cikgu Jipridin untuk memberikan pembahasan tentang tajuk tersebut. Terima kasih kepada moderator kita. Pada pelajaran Selasa ini kita akan belajar tentang panggilan Abraham dan kaitannya dengan kehidupan kita pada zaman ini. Dalam buku Kejadian 12 ayat 1 hingga 3, kita membaca bahwa Tuhan memanggil Abraham untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudara dan keluarganya, untuk ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Panggilan ini disertai dengan janji bahwa Abraham akan memperolehi keturunan dan satu bangsa yang besar, serta jaminan bahwa olehnya semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Walaupun ada ikatan yang kuat Abraham dengan sanak saudaranya dan tinggal di negeri yang sudah selesa dan bukan asing lagi bagi mereka, tetapi Abraham tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak mengemukakan pertanyaan tentang negeri yang dimaksudkan Tuhan itu. Apakah subur, udaranya menyehatkan, atau apakah keadaan di sekelilingnya baik-baik saja? Ataupun adakah kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan di negeri itu? Pada ketika ini, apabila kita dipanggil melalui pengajaran-pengajaran firman-Nya untuk satu tugas pelayanan Tuhan dan juga sesama manusia, itu mungkin menuntut kita untuk meninggalkan kehidupan yang bersenang-senang dan pengaruh sahabat serta keluarga, semata-mata memasuki apa yang kelihatan hanya sebagai satu jalan yang penuh dengan penyangkalan diri, pengorbanan, dan kesukaran. Ia mendorong kita untuk merasakan keperluan dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Abraham, sahabat Allah, memberi kita teladan dan pelajaran tentang kehidupan yang selalu menurut, dipenuhi doa dan penyerahan, sabar, dan beriman. Jika pada pelajaran Selasa kita hanya berbicara tentang Abraham, di pelajaran Rabu ini kita berbicara tentang satu bangsa yang disebut sebagai harta kesayangan melalui kasih karunia. Bangsa ini adalah keturunan Abraham yang telah dijanjikan, yang mana dipanggil keluar dengan cara yang luar biasa dari perhambaan di Mesir selama lebih kurang 430 tahun. Apakah perjanjian Sinai itu dan kaitannya dengan kehidupan kita pada ketika ini? Pelajaran Rabu ini adalah ulangan kepada pelajaran 7-11 Mei kuartal kedua 2021 yang lalu. Dalam Keluaran pasal 19 hingga pasal yang ke-24, kita telah melihat kepada urutan peristiwa persiapan bangsa Israel ini untuk mendengarkan, menerima, dan melakukan perjanjian 10 firman. Seterusnya, pengesahan perjanjian bangsa Israel di Sinai melalui percikan darah anak lembu dan domba jantan yang melambangkan darah Yesus yang sudah menebus Israel dari perhambaan di Mesir dan yang juga sudah menebus kita semua dari perhambaan dosa. Perjanjian Sinai itu merangkumi 10 firman atau perintah yang jika sungguh-sungguh dilakukan, maka bangsa itu akan menjadi harta kesayangan dan sentiasa terlindung selamat dari musuh-musuh mereka. Untuk kita hari ini, secara ringkasnya,
perjanjian Sinai, yaitu 10 firman, mengajar kita bagaimana menghidupkan kasih sesama manusia, terlebih kasih kepada Tuhan yang sesungguhnya. Sesuai dengan ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini, 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah itu adalah kasih. Terima kasih Cikgu Jepridin. Dalam kehidupan kita pada zaman ini, kita adalah bangsa Israel zaman modern yang akan menuju ke tanah perjanjian, yaitu surga ataupun dunia baru. Baiklah, kita pergi kepada panel yang ketiga, yaitu Elder Doni Marujil, untuk membincangkan hari Kamis, kemurtadan dan hukum, dan juga pendalaman di dalam pembelajaran hari Jumaat. Dipersilakan Elder Doni. Shalom dan selamat hari Sabat. Terima kasih dengan peluang yang diberikan kepada saya untuk memberi kupasan di dalam pelajaran sekolah Sabat untuk Sabat pertama triwulan yang keempat. Terima kasih kepada Elder Edson yang telah menjadi moderator untuk diskusi ini. Baik, pada hari Kamis dan Jumaat, tajuk pada hari Kamis adalah kemurtadan dan hukuman. Setiap kesalahan pasti ada hukuman. Nah, ketika keluarnya bangsa Israel daripada tanah perhambaan Mesir, ada yang didorong oleh iman kepada Allah. Tapi ada juga yang didorong oleh perasaan mau melepaskan diri. Dan ada yang ingin tahu, perasaan ingin tahu mereka keluar daripada tanah perhambaan. Sepanjang perjalanan mereka ke tanah Kanaan, Tuhan telah menjaga perjalanan bangsa ini. Disebutkan tiang awan, tiang api, itu adalah antara lambang kepada penjagaan Allah kepada bangsa Israel. Nah, saudara dan saudari, kisah bangsa Israel ini melalui lautan yang terbelah ketika tentara Fir'aun mengejar mereka. Ini adalah antara mukjizat yang telah ditunjukkan. Namun di sebalik segala peristiwa ini, ia tetap menimbulkan kemurtadan kepada bangsa Israel ini. Dalam Keluaran 32 ayat 1 hingga 6 menceritakan yang mereka telah membuat sebuah anak lembu emas untuk menggantikan Allah yang benar. Dan mereka telah membuat anak lembu emas ini untuk menyembah Allah yang mereka nampak di depan mata mereka. Dan mereka telah melupakan Allah yang telah membawa mereka keluar daripada tanah perhambaan. Sekarang daripada kemurtadan itu, seperti dalam pelajaran Kamis, kemurtadan dan hukuman. Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa ini karena menolak percaya kepada Tuhan? Kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat 28 hingga 35. Di ayat yang ke-29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jelas, saudara, penentangan kepada Tuhan, melupakan Tuhan, murtad daripada Tuhan, akan menerima hukuman atas segala perbuatan manusia. Untuk saat ini, pemberontakan umat Tuhan ini berlaku secara terang-terangan, secara langsung, atau tidak percaya kepada Allah. Allah berfirman, yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mahu mendengar suaraku. Bilangan 14 ayat 22. Saudara dan saudari, kemurtadan ini terjadi karena ketidaktaatan, kurangnya kepercayaan kepada firman Allah yang telah disampaikan kepada kita. Seterusnya, saudara dan saudari, saya beralih kepada hari Jumaat.
bahagian pendalaman. Bahagian pendalaman pada Sekolah Sabat Jumat memberikan ada 2 tulisan yang berkaitan dengan topik perbincangan Sekolah Sabat pada Sabat ini. Yang pertama, John Peckham. Dia adalah seorang Adventist yang telah meneliti Alkitab itu. Dan yang luar biasanya, tulisan beliau telah diterbitkan oleh seorang penerbit yang bukan Advent. Nah, inilah, jika tulisan itu baik, luar biasa, pasti akan membuka hati orang lain. Dan inilah yang berlaku kepada John Peckham. Apa yang dituliskan oleh John Peckham di dalam bukunya? Katanya, kasih Allah itu adalah pusat dalam segala pertentangan umatnya, dalam segala kemurtadan manusia. Allah akan tetap mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka kembalilah kepada Tuhan untuk membuat perjanjian tetap setia sehingga akhir hayat dan sehingga Yesus datang kali kedua. Tulisan John Peckham, seorang peneliti Alkitab. Tulisan yang kedua adalah pada Ellen G. White di dalam buku Alpha dan Omega jilid 1 halaman 469. Di sini Ellen G. White menyatakan perintah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa, Harun, Kaleb, dan juga Yesua. Tetapi tanpa persungutan mereka menerima keputusan Allah. Tetapi mereka yang telah bersungut-sungut atas perlakuan Allah terhadap mereka dan menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke Mesir, menangis dan meratap pada waktu berkat-berkat yang telah mereka abaikan itu ditarik daripada mereka. Mereka menangis tanpa alasan. Sekarang Allah telah memberikan sebab untuk menangis. Jikalau mereka telah meratap dosa mereka pada waktu itu, dinyatakan kepada mereka dengan sebenarnya, maka hukuman itu tidak akan diucapkan. Tetapi mereka meratap karena hukuman itu. Kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan, dan hukuman mereka tidak dapat diubahkan. Saudara dan saudari, apa yang saya dan Anda dapat lakukan agar penurutan kita kepada Allah menjadi lebih teguh? Daripada tulisan Ellen G. White pada masa sekarang adalah teguran kepada kerohanian kita sebenarnya. Rohani yang suam-suam kuku. Dengar bisikan Roh Kudus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap akal budi kita. Menyesal atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Berlalulah daripada kemurtadan kita. Dan saat ini beradalah di hadirat Tuhan. Maka perbuatkanlah segala tindakan yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Iman dengan perbuatan. Semoga ini akan membuat kita lebih teguh di dalam Tuhan. Saya kembalikan kepada moderator Elder Essen. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Elder Dani. Kita sudah melihat kepentingan penurutan perintah dan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel kuno, walaupun mereka ini terlalu banyak kekurangan dalam penurutan perintah dan hukum Tuhan. Baiklah, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran sekolah sahabat kita ini ataupun perbincangan sekolah sahabat kita. Dan saya boleh bagi rumusan ataupun kesimpulan bahwa sementara kita menuju ke tanah perjanjian ataupun sementara kita menuju ke dunia baru ataupun di surga yang baru, kita harus percaya kepada Tuhan dan harus mengandalkan
pimpinan dan juga perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Walau apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan pada zaman sekarang ini, mungkin di dalam zaman di mana kita dilanda oleh wabak pandemik COVID-19 ini, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat Yesus sebagai perlindungan kita, kekuatan kita, dan semangat kita, sehingga kita tiba di tanah perjanjian ataupun tanah dunia baru yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. Baiklah, mari kita berdoa. Maha besar di sorga, terima kasih kerana sudah memimpin kami di dalam pembelajaran sekolah sahabat sebentar tadi. Kiranya Tuhan terus berikan petunjuk kepada kami dengan tuntunan Roh Al-Kudus-Mu, agar kami dapat mengenal dan memahami rencana kehidupan kami yang Tuhan sudah aturkan di dalam kehidupan kami, sementara kami menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berikan kami kekuatan dan semangat ya Tuhan, pimpin kehidupan kami, sementara kami menghadapi badai-badai kehidupan yang penuh dengan cabaran dalam dunia yang fana ini. Terima kasih ya Tuhan, mengampuni kami daripada segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Nunu no to boli do kayu ditusin RM1. Soiran nunuan ku piro-piro tanganak da RM1, minangan ku suhuo dat minomoli, nga iri na panoboli dolo nga ta kanono. Nga koy loyo kayu dot iri napat RM1 da kayu nga milo monokodung dot sikul geraja dati id pogun Sabah. Kopisanangan tadaw hari Sabat. Video dana pendidikan Advent Kosabon Baino nga mantad sekolah rendah Advent Bambangan. Sekolah rendah Advent Bambangan po nga poy ngiliw kira-kira 40 km mantad Pekan Kota Marudu. Sekolah rendah Advent Bambangan po diti nga sinikulan lebih kurang 4 na hopodom 8 pelajar 5 tulun do guru. Kano pokitono ku yokoyu koyoyonon hitid SRE Bambangan. I nosorilian doroun roun totomo otohurud tongus atamis.
Thank you for your support. Thank you.